Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5671 Persahabatan yang Aneh. Kong Qiwen, Ling Hujun, saya sarankan kalian jangan ikut campur urusan orang lain. Lu Qingjun berbicara perlahan dari balik kerumunan, suaranya lembut namun menggema seperti guntur, bergema di seluruh paviliun merah. Kerumunan bubar, memungkinkan semua orang melihat bahwa beberapa orang masih duduk dan minum. Kong Qiwen dan Ling Hujun menatap tajam, pandangan mereka tertuju pada Lu Qingjun. Mereka terkejut sejenak, berseru, Lu Qingjun, kau juga di sini. Lu Qingjun tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai anggota dari 9 sekte utama di wilayah Sekte Qitian, Lu Qingjun tidak memiliki banyak hubungan dengan Kong Qiwen dan Ling Hujun. Seperti 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, 9 sekte utama Sekte Qitian saling bermusuhan dan antagonis. Jika bukan karena kepentingan bersama, 9 sekte utama tidak akan pernah duduk bersama. Misalnya, Lin Bai dan Chen Yule juga demikian. Keluarga Chen dan Sekte Tianshui memiliki kepentingan bersama, yang memungkinkan Lin Bai dan Chen Yule untuk duduk bersama dan minum. Lin Bai ingin memenangkan hati keluarga Chen untuk Yang Mulia Pangeran Chen. Chen Yule juga tahu bahwa kedatangan Lin Bai di ibu kota pasti untuk tujuan besar, dan dia juga ingin menggunakan Lin Bai untuk mencari tahu penyebab kematian pangeran pertama dan kedua. Ini adalah kepentingan bersama mereka. Tentu saja, ada alasan lain. Chen Yule adalah kultivator pedang, begitu pula Lin Bai. Chen Yule telah dikalahkan oleh Lin Bai di Gunung Istana Iblis bertahun-tahun yang lalu, dan sejak saat itu, citra Lin Bai tetap terpatri di hati Chen Yule. Chen Yule menganggap Lin Bai sebagai teman sekaligus saingan. Mereka saling menghormati, namun juga sama-sama tidak mau tunduk. Keduanya adalah kultivator pedang tak tertandingi dari generasi muda di kerajaan Chu, dan cepat atau lambat mereka akan berhadapan. Ling Hujun dari Sekte Api Biru, Tang Jing dari Sekte Awan Merah, dan Kong Qiwen dari Sekte Nirvana dapat menghadiri jamuan makan limo bersama-sama. Itu karena, selama perluasan wilayah Sekte Qitian, ketiga sekte ini tampaknya telah mencapai kesepakatan tak terucapkan, seolah-olah membentuk aliansi rahasia. Selain 3 sekte utama mereka, Sekte Jinglong juga tampaknya menjadi sekte dalam aliansi mereka. Namun, malam ini, putra suci Sekte Jinglong, Li Yusan, menghadiri jamuan makan Chen Yule dan tidak bersama mereka. Kong Qiwen mengerutkan kening dan menatap Lu Qingjun, berkata dengan suara rendah, Lu Qingjun. Apa yang kau lakukan di sini? Tang Jing, putra suci Sekte Cixiao, tertawa dan berkata kepada Lu Qingjun, aku dengar aturan kota 7 absolut sangat ketat. Lu Qingjun, kau begadang sampai larut malam, datang ke rumah bordil dan tempat hiburan ini. Tidakkah kau takut dihukum berat oleh para tetua sekte jika ini sampai ke kota 7 absolut? Wajah Lu Qingjun memerah, dan ketidakpuasan muncul di antara alisnya. Ling Hujun dari Sekte Qinghuo tertawa, kota 7 absolut selalu membanggakan diri sebagai sekte yang bergengsi dan saleh. Aku tidak pernah menyangka bahwa putra suci kota 7 absolut saat ini akan menjadi orang munafik yang sering mengunjungi rumah bordil. Lu Qingjun, dengan wajah penuh amarah, membanting tangannya di atas meja dan menegur dengan dingin, di mana aku? Aku tidak perlu kalian bertiga mengingatkanku. Aku memberikan nasihatku karena kebaikan, berpikir kita semua memiliki tujuan yang sama, dan karena kita semua berasal dari wilayah Sekte Qitian, tetapi aku tidak menyangka kalian bertiga akan menanggapi dengan kata-kata kasar seperti itu. Karena itu masalahnya, maka biarlah. Kau telah membuat masalah, mari kita lihat apakah sekte kalian dapat menghukummu dengan berat. Lu Qingjun mendengus dingin dan tetap diam. Ketika Kong Qiwen, Ling Hujun, dan Tang Jing melihat Lu Qingjun. Du Guming, putra suci Sekte Suci Xuanming, salah satu dari 8 sekte utama Gunung Wansheng, dan Mei Lin, putra suci Sekte Yang, juga melihat Yi Heze. Cara mereka memandang Yi Heze persis sama dengan cara Kong Qiwen dan yang lainnya memandang Lu Qingjun. Terlebih lagi, Yi Heze tampaknya sengaja menghindari pandangan dan pendengaran Du Guming dan Mei Lin, menyembunyikan diri. Yi Heze, jadi kau juga di sini. Apa yang kau sembunyikan? Putra suci Yang Song, Mei Lin, terkekeh dan memanggil Yi Heze. Mendengar suara Mei Lin, Yi Heze tahu dia telah ketahuan dan segera tersenyum, berkata, jadi kakak Mei dan kakak Dugu juga ada di sini. Sungguh kebetulan. Du Guming dari Sekte Suci Xuanming tersenyum ringan dan berkata, kami sama sekali tidak terkejut berada di sini. Kehadiran kakak Yi lah yang mengejutkan. Yi Heze terbatuk ringan dan berkata, aku datang untuk minum atas undangan seseorang. Du Guming dan Mei Lin saling bertukar pandang, keduanya tahu apa yang dipikirkan Yi Heze. Mei Lin tertawa, kakak Yi, tidak perlu menjelaskan. Kita semua laki-laki, dibebani oleh kultivasi, wajar jika sesekali bersantai. Du Guming terkekeh, lalu berkata,
Konon kakak Yi masih perawan, aku ingin tahu apakah hal itu masih berfungsi. Jika tidak, biarkan kakak Mei mengajarimu beberapa teknik kultivasi ganda, aku jamin kau akan penuh energi. Kau tahu, di antara 8 gerbang 10.000 orang suci, teknik kultivasi ganda Sekte Yang dan Sekte Bulan tak tertandingi di alam iblis. Yi Heze dipenuhi rasa malu dan marah, diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia sudah mengerti hinaan dari Du Guming dan Mei Lin. Bagaimana mungkin seseorang menggunakan kata perawan untuk menggambarkan seorang pria? Dan mereka bahkan mengejek Yi Heze dan aturan Sekte Pedang Dingtian, menyiratkan bahwa Yi Heze impoten. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Yi Heze, dia mendengus dingin, menatap Du Guming dan Mei Lin, dan tidak mengatakan apapun lagi. Mendengar kata-kata mereka, Lin Bai sedikit mengerutkan kening. Dia berbisik kepada Chen Yule, sepertinya Kong Qiwen, Ling Hujun, Tang Jing, Du Guming, dan Mei Lin bertekad untuk membela Limo, kan? Chen Yule juga dapat mengetahui bahwa orang-orang ini saling bertukar kata-kata kasar dengan Lu Qingjun dan Yi Heze, menunjukkan tidak ada rasa hormat satu sama lain. Jelas sekali mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk mengintimidasi Lu Qingjun dan Yi Heze dan mencegah mereka ikut campur. Lin Bai sangat penasaran. Kong Qiwen, Ling Hujun, Du Guming, dan Mei Lin baru saja tiba di ibu kota. Bagaimana mereka bisa menjalin persahabatan yang begitu dalam dengan Limo hanya dalam beberapa bulan? Dan sekarang, demi Limo, mereka rela memusuhi putra suci sekte dari wilayah yang sama. Lin Bai tidak mengerti. Mungkinkah ini bukan pertama kalinya mereka berada di ibu kota Chu? Atau, apakah mereka sudah memiliki hubungan? Tapi jika dipikir-pikir, itu sepertinya tidak benar. Meskipun wilayah Gunung Wansheng dan wilayah Sekte Qitian tidak jauh dari kerajaan Chu. Namun, sekte-sekte utama masih dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Kecuali putra suci keluarga Qian, yang sering bepergian untuk urusan bisnis, putra-putra suci dari setiap sekte jarang meninggalkan wilayah mereka sendiri untuk bepergian. Bagaimana mungkin mereka saling mengenal? Ambil contoh Lin Bai. Meskipun ia baru saja menjadi putra suci sekte Tianshui, ia hanya pernah mendengar nama-nama putra suci dari wilayah lain dan belum pernah bertemu langsung dengan mereka. Ia tidak mengenal satupun putra suci dari wilayah lain. Ini aneh. Dilihat dari sikap Kong Qiwen, Du Guming, dan yang lainnya, mereka tampaknya adalah saudara angkat Limo. Persahabatan sedalam ini tidak mungkin terjalin dalam semalam. Mungkinkah ada kisah tersembunyi lain di balik orang-orang ini? Bukan hal kecil bagi putra suci dari sekte dan keluarga besar untuk saling berteman. Putra suci dari setiap sekte mewakili kehendak sekte masing-masing. Persahabatan Limo dengan Du Guming, Kong Qiwen, dan yang lainnya setara dengan persahabatannya dengan sekte suci Xuanming dan sekte King Huo. Ini bukan hal kecil. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, diam-diam mencatat hal ini. Bab 5672 Sekte Yin Yang Wilayah Selatan. Putra Suci Wukang. Dengan dukungan Kong Qiwen, Tang Jing, Du Guming, Mei Lin, dan Ling Hujun, Limo merasa jauh lebih percaya diri. Hanya putra suci, yang tidak dikenali oleh Lin Bai dan Lu Qingjun, yang berdiri diam di samping. Limo menstabilkan darah dan ki-nya yang bergejolak, menatap tajam Meng Qinxian, dan berkata dingin, siapa kau? Berani-beraninya kau menyerangku. Kau tidak perlu tahu siapa aku, kata Meng Qinxian dingin. Aku akan bertanya padamu, mengapa kau menyebarkan rumor bahwa Patriark Sekte Bai Tian dan istri pemimpin Sekte Fan Tian berselingkuh? Limo mendengus dingin, menatap Chen Yule dan Lin Bai di sampingnya, dan berkata dingin, Saudara Chen, Saudara Lin, bisakah kalian tetap diam saja? Limo jelas ingin menyeret Lin Bai dan Chen Yule ke dalam kekacauan ini. Dia tidak tahu identitas Meng Qinxian dan Nisang, dan tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka adalah murid dari sekte dan keluarga biasa, Limo pasti akan membunuh mereka tanpa ragu. Tetapi Meng Qinxian dan Nisang menolak untuk mengungkapkan identitas mereka, yang sangat mengganggu Limo. Dia sangat ingin Lin Bai dan Chen Yule maju dan menceritakan latar belakang mereka. Chen Yule terkekeh, Saudara Li, apa yang kau katakan? Bukankah tujuan datang ke Istana Bulan adalah untuk minum dan bersenang-senang? Apalagi yang bisa kita lakukan selain minum? Lin Bai tersenyum tipis, mengabaikan Limo. Pada saat ini, putra suci yang tadinya diam tiba-tiba berbinar dan berkata sambil tersenyum, jadi, mereka berdua adalah kultivator pedang terkenal dari kerajaan Chu, Lin Bai dan Chen Yule. Saya, Wukang, putra suci dari Sekte Yin yang dari wilayah selatan. Salam, perkenalan diri putra suci mengejutkan Lin Bai dan Chen Yule. Mereka tidak menyangka bahwa sebuah sekte dari wilayah selatan telah tiba di kerajaan Chu. Wilayah selatan dan wilayah timur sangat jauh terpisah. Pada kesempatan ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu, seperti biasa,
putra suci dari wilayah lain tidak akan tiba secepat ini, biasanya tiba di ibu kota sekitar 6 bulan sebelum perayaan. Namun, di luar dugaan, putra suci dari Sekte Yin yang wilayah selatan ini telah tiba di Chu 2 tahun sebelum ulang tahun Kaisar. Chen Yule dan Lin Bai berdiri dan membungkuk, berkata, Chen Yule, putra suci keluarga Chen dari Chu, memberi salam kepada saudara Wu. Lin Bai juga tersenyum dan berkata, Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui dari Chu, memberi salam kepada saudara Wu. Untuk perayaan ulang tahun Kaisar Chu ini, kelima keluarga dan 7 Sekte Chu semuanya menjadi tuan rumah. Karena sekte-sekte dari wilayah selatan telah melakukan perjalanan sejauh ini, sebagai tuan rumah, mereka harus diberi kehormatan. Wu Kang tersenyum tipis dan berkata, sejak saya memasuki wilayah Chu, nama kalian berdua telah menjadi legenda. Semua orang mengatakan bahwa saudara Lin dan saudara Chen termasuk di antara kultivator pedang paling luar biasa dari generasi muda di Chu. Tapi aku juga sangat penasaran, kakak Lin dan kakak Chen, keduanya kultivator pedang, siapa yang lebih kuat? Saat Wu Kang berbicara, Lin Bai dan Chen Yule sedikit mengerutkan kening, alis mereka menunjukkan ketidakpuasan. Apakah Wu Kang mencoba memicu permusuhan antara Lin Bai dan Chen Yule? Apakah dia ingin menentukan siapa yang lebih unggul? Wajah Chen Yule menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, tanpa memberikan jawaban. Lin Bai tertawa dan berkata, kemampuan pedangku dan kemampuan pedang kakak Chen masing-masing memiliki kekuatan mereka sendiri, dan aku tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik. Adapun Sekte Yin yang hehe, aku tidak terlalu berpengetahuan dan menjalani kehidupan yang terpencil. Aku hanya tahu bahwa ada sebuah sekte di wilayah selatan yang disebut Lembah Serangga Perbatasan Selatan, tetapi aku tidak tahu siapa Sekte Yin yang itu. Apakah itu dianggap sebagai sekte utama di wilayah selatan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Gambar, mendengar itu, mata Wu Kang sedikit menyipit, dan secercah keganasan terlintas di wajahnya. Chen Yule, setelah mendengar itu, diam-diam mengacungkan jempol kepada Lin Bai. Satu kalimat ini membuat Wu Kang merasa seperti menelan sesuatu yang menjijikkan. Sekte Yin Yang, meskipun tidak setenar Lembah Serangga Perbatasan Selatan di alam iblis, bukanlah sekte kecil di wilayah selatan. Wilayah selatan dan wilayah timur terbagi secara berbeda. Wilayah timur dibagi menjadi wilayah-wilayah terperinci oleh 1000 provinsi, yang memudahkan pemerintahan berbagai sekte dan keluarga. Namun, wilayah selatan kurang kompleks. Wilayah ini diperintah oleh berbagai sekte. Siapapun yang memiliki kekuatan tinju terkuat akan menguasai wilayah tersebut. Sederhananya, wilayah timur alam iblis adalah wilayah yang relatif stabil, sementara 3 wilayah lainnya, wilayah selatan, utara, dan barat, selalu dalam kekacauan. Berbagai sekte dan keluarga bertarung tahun demi tahun untuk memperebutkan sumber daya dan wilayah. Tidak seperti wilayah timur alam iblis, 3 wilayah utama lainnya didefinisikan dengan jelas dan diatur dengan baik. Ekspresi Wu Kang berubah-ubah antara terang dan gelap, tetapi dia dengan cepat kembali tenang dan berkata sambil tersenyum, semua orang mengatakan bahwa wilayah timur alam iblis adalah tanah peradaban dan tata krama, terutama para prajurit kerajaan Chu, yang dikenal karena keterbukaan pikiran dan keramahan mereka. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa sebagai putra suci Sekte Yin yang datang ke ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, saya akan menerima perlakuan seperti ini. Sungguh menggelikan, sungguh menggelikan. Wu Kang mencoba mengalahkan Lin Bai dengan menggunakan alasan bahwa, tamu dari jauh adalah tamu. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, mereka yang datang dari jauh memang tamu. Tetapi tamu bisa ramah atau tidak ramah. Saya ingin tahu apakah Sekte Yin yang ramah atau tidak ramah. Jika mereka ramah, kami tentu akan memperlakukan mereka dengan sopan. Jika mereka tidak ramah, Yang Mulia Kaisar Chu bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mendengar kata-kata, Kaisar Chu, ekspresi Wu Kang berubah gelap, dan dia mendengus dingin, tidak melanjutkan. Kaisar Chu, penguasa kerajaan Chu, salah satu dari 4 sekte terkuat di wilayah timur alam iblis, memiliki reputasi yang telah menyebar ke seluruh alam iblis. Bahkan Sekte Yin Yang pun harus menunjukkan rasa hormat ketika mereka datang ke kerajaan Chu. Meng Qinxian dan Nisang merasa tidak enak ketika mendengar bahwa Lin Bai, Chen Yule, Yi Heze, dan Lu Qingjun semuanya terlibat dalam masalah ini. Meng Qinxian segera berkata, Saudara Yi, Saudara Lin, Saudara Chen, Saudara Lu, masalah ini adalah antara Saudara Ni dan aku serta Limo. Tolong jangan ikut campur, agar kita tidak ikut terlibat. Nisang juga berkata, benar. Hari ini aku harus mencari keadilan untuk Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Bahkan jika sampai ke Kaisar Chu, kami tidak akan ragu. Meng Qinxian menunjuk Limo dan berkata, Limo, kau harus memberi kami penjelasan hari ini. Limo berkata dingin, penjelasan apa yang kalian inginkan?
Meng Qinxian berkata dingin, berlututlah dan akui kesalahanmu. Aku bisa melupakan masa lalu, kalau tidak, Berlutut dan akui kesalahanmu. Mendengar 4 kata ini, urat di dahi Li Mo menegang karena amarah. Sebagai putra suci keluarga Li, salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota, jika dia berlutut dan mengakui kesalahannya, bukankah itu berarti keluarga Li juga berlutut dan mengakui kesalahan mereka? Bagaimana Li Mo bisa menerima penghinaan yang begitu memalukan? Li Mo mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, berkata, kalau tidak, apa yang akan kau lakukan? Wajah Meng Qinxian penuh amarah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kau tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu, hari ini aku akan mencabut setiap tulang di tubuhmu dan menghancurkannya menjadi debu. Bab 5673 Perang Meningkat. Pertempuran kacau di antara putra-putra suci. Berlutut dan meminta maaf. Atau kami akan mencabik-cabik tulang Li Mo dan menghancurkannya satu persatu. Kata-kata Meng Qinxian tanpa diragukan lagi menjerumuskan situasi ke dalam keputusasaan. Kedua kelompok berada di ambang ledakan di Istana Angin dan Salju. Sebenarnya, masalah ini bukanlah masalah besar, tetapi juga bukan masalah sepele. Li Mo, karena ledakan emosinya sesaat, mengarang cerita tentang Sekte Baitian dan Sekte Fantian, yang ditemukan oleh Meng Qinxian, putra suci Sekte Fantian, dan Ni Sang, putra suci Sekte Baitian. Masalah ini hanya membutuhkan Li Mo untuk mengklarifikasi hal-hal dengan Meng Qinxian dan Ni Sang, dan agar kedua belah pihak saling memahami. Tetapi sayangnya, Li Mo datang dengan kekuatan yang luar biasa dan sangat mendominasi. Mengandalkan jumlah pasukannya yang lebih banyak dan fakta bahwa keluarga Li adalah salah satu dari 5 keluarga besar ibu kota dengan fondasi yang kuat, dia sama sekali tidak menganggap serius Meng Qinxian dan Ni Sang. Meng Qinxian dan Ni Sang diam-diam pergi ke Istana Bulan untuk bersenang-senang, tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Lin Bai dan Chen Yule mengaku sedang menonton pertunjukan, dan Lin Bai memiliki rencana lain. Masalah ini, sementara semua orang merenungkan implikasinya, meningkat dengan cepat, akhirnya mengarah pada titik di mana tindakan tidak dapat dihindari. Li Mo menggertakkan giginya, menatap tajam Meng Qinxian, dan berkata, kau ingin aku berlutut dan mengakui kesalahanku. Apakah kau pikir keluarga Li di ibu kota mudah ditindas? Meng Qinxian meraung melalui gigi yang terkatup, jika kau tidak mau berlutut dan mengakui kesalahanmu, maka aku harus membantumu. Saat dia berbicara, Meng Qinxian menerjang ke depan, melepaskan kekuatan alam buah Dao Tai miliknya. Dia merentangkan kelima jarinya, mengulurkan tangan untuk meraih Li Mo. Kekuatan yang sangat besar itu tampak berubah menjadi telapak tangan yang turun dari langit, menyerang ke arah kepala Li Mo. Li Mo meliriknya, segera mendengus dingin, dan saat dia menghindar, pedang tajam terbang keluar dari tas penyimpanannya, menebas ke depan. Seberkas cahaya pedang yang tak tertandingi menebas ke arah Meng Qinxian. Boom! Raungan yang memekakkan telinga menggema. Saat keduanya berbenturan, seluruh istana angin dan salju bergetar hebat. Ni Sang mendengus dingin, dan saat Meng Qinxian bergerak, sosoknya berubah menjadi kabur, melesat langsung ke arah Li Mo. Meng Qinxian dan Ni Sang, bekerja sama, dengan cepat mengalahkan Li Mo, membuatnya tak berdaya. Lin Bai dan Chen Yule menyaksikan pertempuran itu dengan saksama dari pinggir lapangan. Chen Yule berbisik, aku tidak pernah menyangka kakak Meng dan Ni Sang begitu kuat. Lin Bai mengangguk sedikit, dengan kekuatan kakak Meng dan kakak Ni, bahkan tanpa upaya gabungan mereka mungkin bisa mengalahkan Li Mo dalam 100 gerakan. Sekarang mereka bekerja sama, pertempuran seharusnya berakhir dengan cepat. Namun saat itu, melihat bahwa Li Mo bukanlah tandingan Meng Qinxian dan Ni Sang, Kong Qiwen, yang menemani Li Mo, mendengus dingin dan berkata, 2 lawan 1, keahlian macam apa itu? Aku akan melawanmu. Kong Qiwen melesat maju, membawa fluktuasi kekuatan dari alam buah Dao Tai, menyerbu ke arah Ni Sang dan Meng Qinxian. Ni Sang mencibir, berkata, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Pergi sana. Ni Sang berbalik dan melayangkan pukulan, kelima jarinya mengumpulkan kekuatan surgawi, membuat Kong Qiwen terpental. Ekspresi Kong Qiwen berubah drastis, mundur 100 meter untuk menyerap kekuatan pukulan Ni Sang. Kong Qiwen sangat terkejut. Awalnya dia mengira Ni Sang dan Meng Qinxian hanya agak kuat, tetapi dalam sekejap pertukaran mereka, dia menyadari bahwa semuanya jauh lebih kompleks. Kekuatan Ni Sang dan Meng Qinxian sangat luar biasa, cukup untuk membuatnya terpental dengan satu pukulan. Kong Qiwen mendengus dingin. Dengan begitu banyak ahli yang hadir, berhenti sekarang kemungkinan akan mempermalukan sektenya, Sekte Nirvana. Jadi dia mendengus, aku ceroboh sesaat, memberi kalian keuntungan. Apa yang perlu dibanggakan? Karena aku menerima pukulanmu, kau terima pukulanku. Kong Qiwen menendang udara, menyerang dengan ganas ke arah Ni Sang.
Dia memancarkan kekuatan penghancur dunia, pukulan ini sepertinya mampu menembus langit. Nisang mengepalkan tinjunya dan kembali berbenturan dengan tinju Kong Qiwen. Boom! Raungan dahsyat mengguncang udara, dan kekuatan benturan mereka seketika menghancurkan paviliun merah berkeping-keping. Nisang dan Kong Qiwen sama-sama melayang di udara, tak satu pun dari mereka yang unggul dalam pertukaran sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Meng Qinxian telah mengalahkan Limo hingga berlumuran darah dan terpaksa mundur berulang kali. Seorang kultivator tubuh, Lin Bai memandang Meng Qinxian, merasakan semangat bertarungnya yang intens, yang semakin kuat di setiap pertempuran. Lin Bai perlahan mengerti bahwa Meng Qinxian tampaknya adalah seorang kultivator tubuh. Terlebih lagi, kekuatan fisik dan kultivasinya telah mencapai alam buah Dao Tai. Di antara putra-putra suci dari sekte dan keluarga besar di alam iblis, dia dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Limo tentu saja bukan tandingan Meng Qinxian. Sepertinya Limo tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Chen Yule dengan suara rendah. Lin Bai mengangguk sedikit, memutuskan untuk terus bertarung dengan cara ini. Dalam 20 gerakan, Meng Qinxian bisa mengalahkan Limo. Tapi saat itu, cahaya ilahi tiba-tiba menembus udara, menyerang punggung Meng Qinxian. Ah! Meng Qinxian menjerit kesakitan di udara, seketika menderita luka parah. Ekspresi Lin Bai dan Chen Yule sedikit berubah. Seseorang telah diam-diam menyerang Meng Qinxian. Melihat Meng Qinxian terluka, Limo menyeringai jahat, melompat ke depan dan menusuk bahu Meng Qinxian dengan pedangnya. Seseorang menyerang. Ekspresi Lu Qingjun mengeras. Sungguh hina. Ekspresi Yi Heze berkedip, tatapannya beralih ke Du Guming. Lin Bai dan Chen Yule juga mengalihkan pandangan mereka ke Du Guming. Meskipun serangan Du Guming sangat tersembunyi dan tidak menarik banyak perhatian, Lin Bai dan Chen Yule masih menangkap gerakan halus Du Guming. Baru saja, cahaya ilahi terbang keluar dari telapak tangan Du Guming, tersembunyi di lengan bajunya yang panjang, menyerang Meng Qinxian. Yi Heze berbisik, ini adalah teknik rahasia sekte suci Xuanming, jari pedang dunia bawah. Chen Yule berkata dingin kepada Du Guming, kupikir serangan mendadak dan taktik licik hanya terlihat di tangan orang-orang hina itu, tetapi aku tidak menyangka putra suci dari sekte dan keluarga besar juga suka terlibat dalam trik-trik kecil seperti itu. Ini memalukan. Du Guming sepertinya mendengar sarkasme Chen Yule dan tertawa, sejak zaman kuno, selalu menjadi masalah siapa yang menang akan mendapatkan semuanya. Saat bertarung dengan orang lain, selama kau bisa menang, mengapa repot-repot? Chen Yule tersenyum dingin. Oh, begitukah? Jadi saudara ini sangat percaya diri dengan kekuatan dan metodenya. Ekspresi Du Guming sedikit berubah. Dia merasakan niat membunuh dan niat pedang yang kuat terpancar dari Chen Yule. Du Guming memaksakan diri untuk tetap tenang dan berkata kepada Chen Yule, Chen Yule, aku tahu kau adalah salah satu kultivator pedang terbaik di Chu, mungkin bahkan yang paling menonjol di antara generasi muda. Tapi aku ingin tahu apakah para tetuamu pernah mengajarkanmu pepatah, selalu ada orang yang lebih mampu darimu, dan langit di luar langit. Chen Yule, jangan terlalu sombong. Chen Yule tiba-tiba berdiri, tangannya bergerak cepat, pedang gerbang naga muncul di telapak tangannya, gelombang niat pedang membumbung ke langit. Maaf, aku selalu sombong. Chen Yule memandang Du Guming dengan jijik dan berkata dingin, Saudara Meng, bagaimanapun juga, adalah teman yang kubawa. Kau menyerangnya secara tiba-tiba, melukai Saudara Meng. Karena itu, aku, Chen, harus mencari keadilan untuk Saudara Meng. Dengan itu, Chen Yule melompat ke depan, pedangnya menusuk lurus ke arah Du Guming. Bab 5674 Chen Yule. 1 lawan 2. Seperti kata pepatah, keahlian seorang master langsung terlihat. Serangan pedang terbang Chen Yule, meskipun tampak sederhana, mengandung kekuatan pedang gerbang naga, cukup untuk membelah langit dan bumi. Ekspresi Du Guming berubah drastis, dia sepertinya tidak menyangka kemampuan pedang Chen Yule begitu tinggi. Detik berikutnya, Du Guming menggunakan teknik melarikan diri, seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam, menghilang dari tempat itu. Serangan pedang Chen Yule meleset. Chen Yule tersenyum dingin, niat pedangnya menyebar, menebas ke arah kehampaan. Asteris puff. Asteris darah berceceran. Sesosok jatuh dari kehampaan dalam keadaan berantakan. Begitu suka bermain-main. Chen Yule tersenyum dingin saat melihat sosok itu jatuh dari kehampaan. Ekspresi Du Guming berubah drastis, dan dia berkata dingin, Putra suci keluarga Chen, saya adalah tamu dari jauh dan tidak bermaksud untuk bertarung. Jika Anda terus bersikap agresif, maka jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak sopan. Chen Yule tersenyum dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Du Guming, dia menyerang maju dengan pedangnya. Du Guming menggertakkan giginya dan hanya bisa menggunakan kekuatan ilahinya untuk melawan balik. Tetapi jelas bahwa Du Guming bukanlah tandingan Chen Yule,
dan dia dengan cepat ditaklukkan oleh Chen Yule. Mei Lin, apakah kau akan duduk diam saja? Dalam keputusasaan, Du Guming buru-buru berteriak kepada Mei Lin. Putra suci Yang Song, Mei Lin, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa Du Guming bahkan tidak akan bertahan beberapa gerakan melawan Chen Yule sebelum menunjukkan kelemahan dan dikalahkan. Tak berdaya, Mei Lin tidak punya pilihan selain berteleportasi ke medan perang dan bergabung dengan Du Guming untuk menghadapi Chen Yule. Mei Lin berkata kepada Chen Yule, putra suci keluarga Chen, kami tidak bermaksud menjadi musuhmu. Chen Yule mengangguk dan berkata, aku juga tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kau menyerangku dari balik bayangan dan melukai temanku. Jika aku, Chen Yule, berpura-pura tidak melihatnya, bukankah semua orang akan mengira aku, Chen Yule, adalah seorang pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mei Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, biarkan kakak Dugu dan aku merasakan kemampuan kakak Chen. Dengan kami berdua bergabung, kakak Chen tidak punya peluang untuk menang. Aku masih berpikir kakak Chen sebaiknya membiarkan ini berlalu dan tidak merusak keharmonisan kita. Chen Yule berdiri dengan bangga di tempatnya, pedang di tangan, dan tertawa terbahak-bahak, dua bajingan, kalian berani mengatakan aku tidak punya peluang untuk menang. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan kalian berdua. Mei Lin dan Du Guming saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan kemarahan. Mereka berdua adalah putra suci di wilayah masing-masing, dan sekarang Chen Yule menyebut mereka bajingan. Bagaimana mereka bisa menelan penghinaan ini? Seketika itu juga, Mei Lin dan Du Guming bergabung untuk menyerang Chen Yule. Chen Yule, bertarung 2 lawan 1, mampu bertahan. Lu Qingjun, mengamati ini, berbinar dan berkata, keahlian pedang kakak Chen benar-benar mengesankan. Jika saya tidak salah, hati pedangmu mungkin telah mencapai tahap kedua, bukan? Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kau memang telah banyak berkembang. Yi Heze berseru, datang ke Chu kali ini jelas merupakan keputusan yang tepat, kita benar-benar telah melihat cukup banyak talenta luar biasa dari luar alam. Lu Qingjun, Yi Heze, Lin Bai, dan Chen Yule semuanya adalah kultivator pedang. Terlebih lagi, dalam hal keahlian pedang, mereka semua adalah jenius pedang. Mereka secara alami dapat melihat tingkat keahlian pedang Chen Yule sekilas. Sementara Chen Yule mampu bertahan melawan 2 orang, Meng Qinxian, yang sedang bertarung melawan Li Mo, terluka parah akibat serangan mendadak Du Guming dan secara bertahap melemah, menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Lu Qingjun mendongak dan berkata, dengan kekuatan kakak Meng, jika bukan karena serangan mendadak Du Guming, bagaimana mungkin Li Mo bisa menandingi kakak Meng? Gambar, Yi Heze terkekeh dan berkata, Sekte Suci Xuanming tidak pernah menjadi kelompok yang baik hati. Tidak mengherankan jika mereka menggunakan serangan mendadak. Lin Bai memandang Meng Qinxian, yang lukanya, akibat serangan jari pedang dunia bawah Du Guming, terlihat terbuka kembali. Bahkan dengan kultivasi pemurnian tubuh Meng Qinxian, dia tidak bisa menyembuhkan luka itu dalam waktu sesingkat itu. Sungguh kekuatan supernatural yang aneh. Seru Lin Bai terkejut setelah melirik luka Meng Qinxian. Pada saat ini, Li Mo, dengan wajah yang dipenuhi amarah, menusukkan pedangnya ke arah Meng Qinxian. Meng Qinxian, dengan wajah pucat, mundur berulang kali, akhirnya tidak mampu menghindari pedang itu. Tepat ketika Meng Qinxian hendak bertarung sampai mati, berusaha menahan serangan itu. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Saat pedang Li Mo menusuk ke depan, sosok itu menjentikkan 2 jarinya, membuat pedang Li Mo terbang. Li Mo merasakan kekuatan mengerikan mengalir melalui pedang itu, membuatnya terbang. Kekuatan itu merambat di sepanjang bilah pedang ke lengannya, membuatnya mati rasa. Li Mo mendongak dan melihat Lin Bai menatapnya tanpa ekspresi. Orang yang telah menyelamatkan Meng Qinxian tidak lain adalah Lin Bai. Meng Qinxian berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, kakak Lin. Ini menyebalkan. Jika aku tidak disergap, iblis ini tidak akan pernah menjadi tandinganku. Lin Bai berkata dengan lembut, kakak Meng, tidak perlu marah. Kakak Chen juga marah karena Du Guming menyergapmu, dan dia saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Du Guming dan Mei Lin. Kakak Meng, istirahatlah sejenak. Serahkan ini padaku. Meng Qinxian mengangguk, melirik luka di tubuhnya, yang tertusuk oleh jari pedang dunia bawah, yang berdarah. Deras, lukanya semakin parah. Jika tidak segera diobati, bisa menyebabkan bencana. Meng Qinxian tersenyum pada Lin Bai dan berkata, pria ini, Li Mo, hanya banyak bicara tapi tidak bertindak. Aku yakin kakak Lin bisa mengalahkannya hanya dalam beberapa gerakan. Setelah mengatakan itu, Meng Qinxian mendarat di sebelah Lu Qingjun dan Yi Heze dan duduk bersila. Li Mo bisa saja melukai Meng Qinxian lagi, tetapi melihat Lin Bai ikut campur dan menyelamatkannya,
dia berkata dengan dingin, Lin Bai, aku sarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain, kalau tidak, keluarga Li Ku dan sekte Tianshui mu akan menjadi musuh bebuyutan. Lin Bai menjawab dengan dingin, apakah kau pikir aku ikut campur? Aku menyelamatkan keluarga Chen Mu. Percayalah, jika kau membunuhnya, keluarga Li Mu akan berada dalam masalah besar. Li Mo berkata dengan dingin, siapa bilang aku akan membunuhnya? Aku akan mematahkan kakinya dan membuatnya berlutut di hadapanku dan bertobat. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah kau pikir kau mampu? Jika bukan karena serangan mendadak Du Guming, kau pasti sudah babak belur dihajar Meng Qinxian sejak lama. Li Mo, seolah ekornya telah diinjak, wajahnya memerah, dan mengarahkan pedangnya ke Lin Bai, berkata, Lin Bai, izinkan aku bertanya, apakah kau benar-benar ingin ikut campur hari ini? Lin Bai mengangguk dan berkata, iya. Baiklah, baiklah, baiklah. Limo tertawa marah, berkata, kalau begitu aku akan memberimu pelajaran hari ini, bajingan. Limo melompat maju, pedangnya mengarah langsung ke Lin Bai. Seperti yang dikatakan Meng Qinxian, Limo hanya gertakan tanpa tindakan, kurang memiliki keterampilan nyata. Dengan kemampuan pedang Lin Bai, teknik Limo bahkan tidak bisa melukainya. Sempurna, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan informasi apapun darimu. Kilatan tajam muncul di mata Lin Bai, dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Bab 5675 niat pedang teratai biru muncul kembali di dunia. Wajah Lin Mo mengeras penuh kekejaman. Dia melompat ke depan, menusukkan pedangnya lurus ke arah Lin Bai. Cahaya pedang putih sedingin es, seperti bintang jatuh yang melesat di langit, menembus alis Lin Bai dalam sekejap mata. Bibir Lin Bai melengkung membentuk seringai jijik. Dia mengulurkan dua jarinya, dengan cepat mencengkeram pedang Lin Mo yang menusuk. Dentang, suara tajam terdengar. Dua jari Lin Bai seperti penjepit besi, mencengkeram pedang Lin Mo dengan kuat. Seberapapun Lin Mo mengerahkan kultivasinya, dia tidak bisa menarik pedang itu. Sialan, Lin Mo dengan putus asa menyalurkan kekuatan kultivasinya, mencoba menarik pedang dari antara jari-jari Lin Bai. Lin Bai melihat ekspresi Lin Mo yang putus asa dan ganas, senyum tersungging di bibirnya, niat membunuh berkilat di matanya. Detik berikutnya, cahaya biru yang menjulang tinggi meletus dari tubuh Lin Bai, rubah menjadi pilar cahaya yang melesat lurus ke langit. Seberkas cahaya biru melesat ke langit, mekar ke segala arah seperti bunga teratai biru yang mekar. Ini adalah niat pedang teratai biru. Dengan terobosan Lin Bai ke alam buah Dao Tai, kendali dan kekuatannya atas niat pedang teratai biru telah meningkat secara signifikan. Ketika teratai biru mekar di dalam istana bulan, hampir setiap pendekar melihat cahaya biru ini yang mewarnai langit merah tua. Chen Yule, yang sedang bertarung melawan Du Guming dan Mei Lin, menjatuhkan mereka dengan satu serangan pedang, melirik Lin Bai, dan tertawa terbahak-bahak, Saudara Lin, ini pertama kalinya aku melihatmu melepaskan kekuatan niat pedangmu sejak kau menembus ke alam buah Dao Tai. Memang, kemampuan pedang Saudara Lin sekarang jauh lebih unggul dari sebelumnya, seru Chen Yule dengan tulus. Yi Heze dan Lu Qingjun, keduanya kultivator pedang, terkejut oleh niat pedang biru yang meletus dari Lin Ba. Mereka merasakan aura agung dan angkuh yang terpancar dari niat pedang biru itu. Niat pedang ini mengandung aura ketidakpedulian, ketidakmelekatan pada urusan duniawi, dan kebebasan tanpa batas. Ia juga memiliki aura yang mendominasi dan gaib. Yi Heze berseru berulang kali, ini adalah, mata Lu Qingjun berbinar, dan dia berseru, niat pedang teratai biru dari Dewa Pedang Teratai Biru. Sebagai sekte kultivasi pedang yang relatif terkenal di wilayah timur alam iblis, sekte pedang Dingtian dan kota tujuh absolut tentu saja telah mendengar reputasi Dewa Pedang Teratai Biru. Mereka segera mengenali bahwa niat pedang yang saat ini ditampilkan Lin Bai tidak lain adalah warisan Dewa Pedang Teratai Biru. Yi Heze berkata dengan sangat terkejut, aku benar-benar tidak menyangka. Keberuntungan kakak Lin begitu luar biasa sehingga dia benar-benar mendapatkan warisan Dewa Pedang Teratai Biru. Yi Heze menambahkan, yang terpenting, kakak Lin benar-benar memah. Aminya, Lin Bai mendapatkan warisan Dewa Pedang Teratai Biru dari Li Guxian dari kota Teratai Biru di Kesu. Keluarga Li Guxian telah memperoleh teknik pedang teratai biru, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun di keluarga mereka yang dapat memahami misteri mendalam di dalam 9 gerakan pedang ini. Ketika Lin Bai pertama kali bertemu dengan teknik pedang teratai biru, dia memahami misteri mendalamnya dan memasuki tahap kedua. Setelah bertahun-tahun berlatih, Lin Bai hampir tidak mencapai tahap ketiga teknik pedang teratai biru, memahami niat pedang teratai biru. Niat pedang teratai biru adalah mata rantai penting dalam garis keturunan Dewa Pedang Teratai Biru dan juga merupakan kekuatan ilahi paling representatif dari Dewa Pedang Teratai Biru. Lin Bai memegang pedang Limo di antara dua jarinya, seluruh tubuhnya memancarkan niat pedang teratai biru.
Hancurkan. Lin Bai mendengus dingin, dan niat pedang teratai biru tiba-tiba meledak, berup. Ah, menjadi sinar pedang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke arah Limo. Mata Limo melebar, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia buru-buru menggunakan teknik pertahanan untuk melawan serangan niat pedang teratai biru Lin Bai. Ah! Limo menjerit kesakitan, terlempar oleh niat pedang teratai biru, mendarat di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak bagus. Saudara libukan tandingan Lin Bai, Ling Hujun, Tang Jing, dan Wu Kang, yang telah menyaksikan dari pinggir lapangan, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka setelah melihat ini. Seketika, ketiganya saling bertukar pandang, lalu melompat ke udara, menyerang Lin Bai. Lin Bai telah merasakan kekuatan Tang Jing, Ling Hujun, dan Wu Kang, yang bergegas ke arahnya. Ketiganya melepaskan kekuatan dan teknik ilahi mereka, bergabung untuk menyerang Lin Bai. Mereka melepaskan serangan penghancur dunia, bermaksud untuk melukai Lin Bai dengan parah. Niat pedang teratai biru Lin Bai meledak, dan dengan serangan balik, dia memaksa ketiganya mundur. Ling Hujun berkata dingin, "Putra suci Lin Bai, mengapa membuat keadaan begitu tegang?" Wu Kang berkata, "Putra suci Lin Bai, saya pikir kita sebaiknya membiarkan masalah ini berlalu saja. Lebih baik menyelesaikan konflik daripada membiarkannya berlarut-larut. Putra suci Lin Bai, mohon pertimbangkan kembali," kata Tang Jing. "Jika putra suci Lin Bai tetap keras kepala, bahkan jika kau sangat kuat, dengan sedikit dari kami yang bergabung, kau sendiri mungkin tidak akan mampu melawan kami, bukan?" Kata-kata Tang Jing penuh ancaman. Dia ingin memberitahu Lin Bai bahwa masih belum terlambat untuk mundur. Jika mereka terus bertarung, mereka harus bergabung. Lin Bai memandang ketiganya, menyeringai menghina, dan berkata, "Heh, kalian bajingan rendahan, apakah kalian pantas melawan aku?" Tang Jing, Ling Hujun, dan Wu Kang semuanya menunjukkan kemarahan dan kekejaman di wajah mereka setelah mendengar. Ini, jelas, kata-kata Lin Bai telah benar-benar membuat mereka marah. "Siapa yang memberitahumu bahwa saudara Lin sendirian?" Pada saat ini, tawa dingin menyusul. Lu Qingjun dan Yi Heze, dengan pedang di tangan, berjalan ke sisi Lin Bai, melirik dingin ke arah Ling Hujun dan kelompok Tang Jing. Tang Jing, Ling Hujun, dan Lu Qingjun semuanya berasal dari 9 sekte Qitian, para pendekar bela diri dari wilayah yang sama. Pada saat ini, mereka melihat Lu Qingjun berdiri di seberang mereka. Ling Hujun berkata dingin, "Lu Qingjun, ini bukan urusanmu. Aku sarankan kau jangan ikut campur." Lu Qingjun terkekeh dan berkata, "Ling Hujun, tidakkah kau tahu aku, Lu Qingjun, selalu senang ikut campur dalam urusan orang lain. Lagi pula, kaulah yang telah mengganggu kami hari ini, merusak kesenangan kami." Tang Jing berkata dingin, "Ling Hujun, tidak ada gunanya membuang-buang kata dengannya. Kota Tujuh Absolut selalu menonjol karena semangat keadilan dan kesatrianya. Mereka tidak berada di pihak kami." Lu Qingjun mengangkat pedangnya, membidik Tang Jing dan Lu Qingjun, dan berkata, "Kau benar. Aku sudah lama tidak menyukai gaya arogan dan mendominasi sekte awan merah dan sekte api biru kalian. Kami memang tidak berada di pihak kami." Tang Jing mendengus dingin, "Kalau begitu, mari kita rasakan kemampuan putra suci Kota Tujuh Absolut." Sambil berbicara, Tang Jing dan Ling Hujun menyerbu ke arah Lu Qingjun. Lu Qingjun, dengan pedang di tangan, terlibat dalam pertempuran dengan keduanya. Mata Wu Kang berkilat saat ia menatap Yi Heze dan berkata, "Sepertinya kita berdua adalah lawan. Aku Wu Kang, putra suci Sekte Yin yang wilayah selatan. Bolehkah aku menanyakan namamu yang terhormat?" Yi Heze tersenyum tipis dan berkata, "Yi Heze, putra suci Sekte Pedang Dingtian, salah satu dari 8 sekte besar 10.000 orang suci di wilayah timur alam iblis." Wu Kang tersenyum dan berkata, "Tolong beri aku pencerahan, Saudara Yi." Yi Heze tersenyum tipis, "Ini pertama kalinya aku bertarung melawan putra suci dari luar wilayah timur. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku, Saudara Wu." Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, menyebar dan membentang ke kehampaan. Detik berikutnya, ribuan cahaya pedang melesat lurus ke arah Wu Kang. Wu Kang terkejut dan buru-buru menghindar untuk mundur.